Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nenek sangat bersyukur mendapat teman segala usia untuk sama-sama merenungkan sabda Tuhan lewat saat teduh PDKA. Hal apa yang sering nenek alami selama menempuh perjalanan hidup ini? Ucapan syukur karena nenek yang tidak layak ini tiap-tiap hari menerima kebaikan dari Tuhan, termasuk ketika bertemu dengan orang yang tanpa alasan memusuhi nenek. Itu pun anugerah, karena Yesus yang amat sangat baik pun dikhianati oleh muridnya. Tepat, Kela. Kita harus percaya pada bijaksana Tuhan dan tidak boleh menggerutu. Segera teman-teman ikuti apa yang terjadi pada hari Sabtu malam itu di kota Betania. Teman-teman masih ingat di kota ini ada tempat tinggal sahabat Yesus, bukan? Siapa mereka? Ikuti terus firman-Nya. Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan melalui renungan PDKA. Ayo kita sama-sama berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan berikan kesempatan kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan pada hari ini, firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan firman-Mu itu bertumbuh membentuk hidup kami, supaya kami mempunyai hati yang sungguh belajar terus untuk mencintai Tuhan, karena firman-Mu itu yang menolong kami. Demikian juga kami yang akan menyampaikannya, kami perlu Allah Roh Kudus menolong kami, supaya tutur kata kami sungguh dipimpin oleh Tuhan semata. Dan jadi berkat buat kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 6 hari sebelum perayaan Paskah, Yesus Kristus berada di daerah Betania dan tepatnya berada di rumah daripada Simon si Kusta. Nah, anak-anak, kau perlu tahu bahwa Simon si Kusta ini sudah sembuh dari sakitnya. Dan Simon si Kusta ini akan mengadakan pesta perjamuan makan malam, mengundang Yesus Kristus dan 12 muridnya, mengundang juga tetangga-tetangganya tentunya, dan tak luput hari itu hadir 3 bersaudara, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu perjamuan malam ini berlangsung, maka mendekatlah seorang perempuan. Injil Matius tidak menulis siapa perempuan ini, tetapi Injil Yohanes menulis bahwa yang mendekat kepada Yesus Kristus yang sedang duduk di meja perjamuan itu adalah Maria. Siapakah Maria? Maria ini seperti yang saya katakan tadi adalah 3 bersaudara. Maria seringkali ketika Yesus Kristus sedang mengadakan pengajaran tentang firman Tuhan, khususnya tentang kerajaan Allah, Maria seringkali duduk diam di dekat kaki Tuhan Yesus. Dia memperhatikan setiap tutur kata tentang kerajaan Allah itu dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Dan selalu firman Tuhan itu disimpan di dalam hatinya. Dia renungkan itu siang dan malam. Dia pikirkan itu siang dan malam. Karena Maria menyadari bahwa di dalam diri Yesus Kristus itulah kasih Allah Bapa yang besar itu boleh terwujud. Dalam pesta itu Maria membawa 1 buli-buli minyak narwastu yang murni dan tentunya harganya mahal. Maka ketika Maria sudah mendekat kepada Yesus Kristus, leher dari buli-buli pualam itu diputusnya, dan segera minyak narwastu murni yang mahal itu dituangkan di kepala Yesus Kristus. Tak hanya berhenti di situ, sebagian Maria menuangkan minyak narwastu itu pada kaki Yesus dan menyekanya atau mengusapnya dengan rambutnya. Ketika melihat hal itu, maka murid-murid Yesus Kristus menjadi gusar dan marah. Tentunya ini adalah akibat daripada hasutan Yudas Iskariot.
Kenapa mereka menjadi gusar dan marah? Bahkan mereka meneriakkan, ini pemborosan. Kenapa? Karena ternyata minyak narwastu yang sedikit itu harganya sangat mahal. Berapakah mahalnya? Mahalnya Alkitab mencatat 1 tahun upah kerja seorang harian. Anggaplah sekarang orang bekerja 1 hari digaji Rp160.000. Dikalikan 25 hari di dalam 1 bulan, dikalikan 1 tahun. Itu berjumlah 48 juta rupiah. Wah, sangat mahal bukan? Itu sebabnya wajar kalau Yudas Iskariot dan murid-murid yang lain meneriakkan, itu pemborosan. Adalah lebih baik menurut murid-murid ini kalau dibagikan pada orang-orang miskin. Anak-anak, ketika Yesus Kristus tahu pikiran yang jelek itu dari murid-muridnya, maka Yesus mengkoreksi pemikiran mereka supaya yang bengkok menjadi lurus. Yang salah menjadi dibenarkan melalui perkataan Tuhan Yesus. Nah, bagaimanakah cara Tuhan Yesus berkata-kata? Yesus mengatakan, mengapa engkau semua ini menyusahkan wanita ini? Maksudnya Maria. Apa yang diperbuat oleh Maria adalah perbuatan yang baik terhadap aku. Perbuatan baik seperti apa? Nanti kita melihatnya. Yesus kemudian melanjutkan kalimatnya. Orang miskin itu selalu ada padamu. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus peduli terhadap orang miskin. Tetapi itu seharusnya menjadi pekerjaan dan tugas murid-murid nantinya. Yesus Kristus melanjutkan. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama dengan kamu. Kenapa demikian? Nah, ini yang akan menjadi jawabannya. Maria yang menuangkan minyak ke atas kepalaku dan menyekakannya pada kakiku. Karena Maria sedang mempersiapkan hari penguburanku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya murid-murid mendengar ucapan Yesus Kristus saat itu menjadi terhentak dan kaget. Karena ternyata Maria melakukan tindakan yang luar biasa. Dan murid-murid tidak pernah ingat akan hal itu. Kita melihat ya, sekalipun murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 24 jam sehari, dan itu bertahun-tahun, lebih kurang 3,5 tahun. Tetapi murid-murid tidak mempunyai kepekaan akan firman Tuhan. Mereka melupakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus akan penderitaannya, akan kematiannya, akan apa yang pernah diucapkan tentang anak manusia satu saat harus mengalami penderitaan dan harus mengalami kematian. Sekalipun Maria yang tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus terus-menerus 3,5 tahun selama 24 jam. Maria mempunyai kepekaan yang luar biasa. Karena firman itu dia ingat. Firman Tuhan itu dia simpan dalam hatinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kau dan aku, ketika kita sudah diberi fasilitas yang begitu banyak oleh Tuhan. Alkitab sudah ada di tangan kita. Baik itu berupa buku atau mungkin yang ada di handphone. Suara kebenaran firman Tuhan bisa kita dengarkan melalui YouTube. Firman Tuhan itu bisa kita dengarkan melalui Facebook ataupun media-media yang lain. Apakah sudah firman Tuhan itu kau dan aku simpan dalam hati kita yang sedalam-dalamnya? Serta kita pikirkan dan renungkan setiap hari. Bahkan kita jalankan, lakukan dalam hidup kita. Mari kita berlaku seperti Maria. Bukan saja menyimpannya, memikirkannya, tetapi itu dilakukan di dalam kepekaan akan pimpinan Tuhan. Mari sekali lagi kita menjadi seperti Maria yang melakukan kebenaran firman Tuhan karena kepekaan ada dalam hidupnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan sudah berikan kami satu kebenaran firman Tuhan yang sangat indah. Supaya menolong kami untuk kami tidak bermain-main
dengan kebenaran firman yang sempat Tuhan izinkan ada di dalam dunia ini. Baik itu melalui Alkitab, melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang ada di media sosial. Kiranya itu bukan sekedar kami baca dan dengar, tapi kami boleh simpan di dalam hati kami. Renungkan siang dan malam, pikirkan siang dan malam, dan boleh kami melakukannya karena pertolongan Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Maria hebat ya, Nek. Dia pasti sudah menabung lama untuk bisa beli minyak narwastu yang harganya 300 dinar. Tahu upah bekerja setahun, mungkin bisa sekitar 50 juta rupiah. Ini pasti karena Maria sudah mengalami kasih Yesus, sehingga dia diberi kesempatan untuk menyiapkan pengurapan tubuh Kristus. Tindakan ini menjadi penghiburan buat Yesus. Dan ada hadiahnya loh, yaitu Yesus berjanji bahwa perbuatan Maria ini akan diingat semua orang percaya. Bukan main, nenek semakin mengakui janji-janji Tuhan dan pengenapannya. Berdoa agar semua anak Tuhan selalu bersandarkan janjinya yang tertera dalam Matius 26 ayat 17-22. Hila mau, teman-teman juga mau. Semangat!